Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di pimpinan cabang Muhammadiyah Sewon Utara di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di tempat ini Muhammadiyah menjalankan kegiatan penanganan COVID-19 atau membentuk Muhammadiyah COVID-19 Command Center yang dijalankan oleh pimpinan cabang. Kegiatan di Sewon Utara ini sangat menarik kita ikuti dan akan diceritakan oleh Mas Bekti dan Mas Soni seperti apa dinamika kegiatan yang sudah dilakukan. Mas Bekti, untuk kegiatan di Sewon Utara ini MCC sudah melakukan apa saja kegiatannya? Kita sudah melakukan yang pertama yaitu penyemprotan di 1921 rumah, 38 masjid, ada 9 aum dan ada di 2 pondok pesantren. Itu untuk pencegahan penyemprotan disinfektan. Yang kedua terkait dengan lumbung pangan, kita juga kemarin berhasil mengumpulkan 1000 paket sembako. Jadi dan yang selanjutnya yaitu kegiatan membantu pemakaman jenazah yang fenomena pada saat ini keluar dari rumah sakit langsung ke makam. Jadi kita 3 kali melakukan pemakaman di tengah malam membantu masyarakat. Termasuk pemulasaran ya? Ya, termasuk pemulasaran. Juga kita melakukan edukasi ke masjid-masjid terkait kepada ketua RT, takmir dan mbah-mbah kaum supaya mengerti bagaimana menangani jenazah COVID atau PDP atau bahkan orang yang tidak terkait dengan COVID pun itu kita edukasi biar mereka tidak ada penolakan seperti yang terjadi selama ini. Ya. Dan saya kira itu menjadi langkah penting sekali bagi Muhammadiyah untuk bisa menyampaikan ke masyarakat. Betul. Kalau Mas Soni bisa diceritakan seperti apa garis besar tentang teknis kegiatan yang ada? Terima kasih. Untuk teknis di MCCC Sewon Utara ini sebenarnya kita sebenarnya mengikuti alur awal ya. Jadi ketika pencanangan bukan bencana ya, tapi semacam krisis awal itu penyemprotan, kita langsung merespon dengan cepat, terutama dengan lazis sih, karena kita soalnya sekali dengan lazis, tanpa lazis kita juga nggak akan kemana-mana Pak. Jadi kita memang tanam terus dengan lazis di MCCC ini. Terkait juga untuk masalah sarana prasarana itu Pak, karena yang paling utama kan itu salah satunya untuk di MCCC Sewon Utara. Ya alhamdulillah terkait masalah itu kita disupport luar biasa dari lazis, apalagi Pak Bekti juga ketua lazis Sewon Utara. Iya. Saya ketua MCC selaku ketua dan Kokam Sewon Utara. Jadi untuk MCC Sewon Utara ini terus terang personilnya dari Kokam Sewon Utara dan dari PCM Sewon Utara. Dan anggota kita yang aktif selama MCCC ini untuk kegiatan ini kita sekitar 30-an lebih personil, karena dokentenan itu termasuk ada yang personil perempuan di belakang layar ya. Lalu kemudian untuk kita di awal itu kita melakukan penyemprotan dari kita langsung nih, tadi sudah sedikit dijelaskan Pak Bekti di pemukiman, di aum. Lalu kemudian dari kita juga mencoba memandirikan. Jadi kita mulai di bulan April pertengahan itu kita mulai mengurangi sedikit ya di momentum untuk kemudian memancing di semua warga untuk mandiri sendiri. Jadi kita hanya menyediakan bahan komplit lengkap, peralatan oke, tinggal mereka masuk saja. Lalu kemudian sampai hari ini juga kita masih mengedukasi untuk kegiatan, mungkin termasuk untuk leaflet ya. Tadi kemarin tadi ada masalah mobile education, itu sebenarnya skala kecil kita sudah mencoba melakukan itu, terutama untuk leaflet karena dengan bahasa kita sendiri, karena ya macam-macam tadi itu ya kita coba paling level yang paling mudah dipahami, kita menggunakan gambar dari sekian pedoman yang ada di tempat kita ya di Muhammadiyah. Lalu kita rangkum dalam bentuk gambar yang insya Allah mudah dipahami untuk yang menerima libat itu. Kemudian untuk sampai hari ini kita terus membuka posko di ini dari awal sampai ini 24 jam terus
terutama untuk tiap malam ya kita ready 24 jam karena banyak agenda dadakan tadi ya. Iya, iya. Pemakaman. Terutama pemakaman Iya. kita tidak pernah tahu ya. Berarti setiap hari ada yang piket. Ada. Ada yang piket ya. Ada. Dan Untuk menerima panggilan Iya, darurat. iya, darurat. Ya. Makanya peralatan ini kita ready semua Pak. Dan Ya. semprot kita cas terus. Lalu masker juga standar untuk MDMC untuk pertolongan yang 2N itu. Lalu kemudian face shield-nya juga kita lengkapi belum kendaraan karena kalau kadang pakai full kacamata itu tidak pakai full gaunnya itu kadang teman-teman yang turun di pekuburan itu juga kadang ada yang mengembun itu Pak. Jadi ya kenal malah kita nyaman kita ikuti ke personil. Ya intinya prinsip kita ini di MCC ini posko itu kita jadikan tempat untuk perlawanan corona dan edukasi Pak. Yang utama sekali keamanan yang ada di lingkungan sekitar. Memang untuk yang terkait untuk hal-hal yang di luar teknis MCC kita memang agak menyesuaikan lah. Yang Kalau kendala ada mboten Mas? Dari ini kan waktunya panjang dan belum tentu sebulan 2 bulan ke depan selesai. Ada kendala selama ini dan persiapan ke depan strateginya seperti apa? Ya yang jelas kita tetap menfokuskan utama untuk masalah disinfektan. Jadi kita terus terang kita tidak pakai yang biasa dipakai standar pemberian pemerintah, FFP dan sebagainya. Kita pakai identitas kita sendiri Pak. Kita menggunakan bahan kimia. Kita beli pabrikan yang standar untuk memang untuk membunuh virus. Jadi kita pakai yang virus, penantu virus, bukan dari klor yang tidak dipakai itu. Nah, ya memang agak mahal. Makanya kita ya salah sebenarnya dari pengadaan disinfektan bahan kimia. Lalu kemudian peralatan itu yang dua hal yang utama. Lalu untuk yang strategi setelah ini, setelah puasa, ini dengan adanya arus mudik yang dibuka ini dari Mei ini kan strategi kita kan justru kita perubahannya terus kita malah semakin intensifkan perancangan kita ini untuk masalah penyemprotan berkala. Mungkin karena ngikuti puasa ya, stamina teman-teman. Jadi kita hanya rutin karena kita punya jadwal rutin di AUM. Tiap Jumat itu masjid-masjid kita semprot. Untuk ke depan ada nggak pengembangan kegiatan? Karena arus mudik banyak, terus orang juga masih bergerak. Maksudnya bergerak itu dari Jogja ke Semarang, dari Jakarta masih ke Jogja. Punya program untuk shelter COVID enggak bisa Pak? Mungkin mau nambah yang shelter COVID Untuk dari PCM. Shelter COVID yang untuk mengantisipasi seperti itu memang kita agak banyak kendala di tempat. Iya. Mengingat jumlah amal usaha di Sewon Utara ini terbatas, tidak seperti di Manguntapan atau di Kasihan yang banyak gedung kosong. Jadi mungkin nanti kita akan untuk masalah shelter itu mungkin kita bersama dengan desa, kelurahan dan kecamatan, karena mereka menyiapkan. Jadi sumber daya yang dimiliki oleh Muhammadiyah di pimpinan cabang Sewon Utara ini juga bisa dialokasikan untuk mendampingi yang ada di shelter COVID bila mana desa ataupun dusun membutuhkan untuk kegiatan itu. Betul. Baik, kita akan membicarakan terkait dengan jamaah yang ada di wilayah Sewon Utara. Nyuwun ngapunten Pak, kalau untuk pimpinan cabang Muhammadiyah sendiri adakah penekanan untuk jamaah di masjid tentang sholat Jumat, tentang sholat tarawih itu seperti apa? Terima kasih dari kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sewon Utara. Dari awal adanya kasus COVID-19 dari pimpinan cabang Muhammadiyah Sewon Utara, sebagaimana edaran dari pimpinan wilayah Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan daerah Muhammadiyah, kami melalui WA yang kita edarkan lewat BCM atau PH bahwa kita mengikuti aturan apa yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, jadi jamaah sholat di rumah, Jumatan di rumah, diganti dengan sholat zuhur dan sholat tarawih di rumah, segalanya itu di rumah, jadi lockdown. Oleh karena itu sampai hari ini pimpinan cabang Muhammadiyah Sewon Utara tidak ada kegiatan kecuali kami mendelegasikan kepada Bazismu, kemudian MC3 dan Pemuda Muhammadiyah dalam rangka untuk menghadapi kasus ini. Jadi sampai hari ini memang yang kegiatan yang aktif adalah di MC3. Nah, jadi sampai hari ini alhamdulillah MC3 bersama Lajis
kami telah mampu menggerakkan dari donasi, kemudian kami mampu membuat paket sembako sejumlah 1.000 paket, dan itu juga kami berikan pada kaum maupun kepada masyarakat yang membutuhkan itu. Saya kira itu. Ada himbauan khusus Pak yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan COVID-19 ini? Dengan adanya COVID-19 ini, kami harapkan masyarakat untuk bisa mematuhi himbauan dari pemerintah maupun dari Majelis Ulama Indonesia yang mengharapkan kita untuk senantiasa menjaga diri, yaitu dengan cara setiap kali kita beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan, maka kita senantiasa kalau kembali ke rumah untuk senantiasa cuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker, kemudian apabila kita itu batuk maka kita harus untuk menutup mulut kita dan seterusnya, dan kurangi kita menyentuh daripada muka kita, hidung kita, mulut kita dan mata kita, ya sebelum mencuci. Kami harapkan senantiasa untuk bisa mengikuti apa yang menjadi himbauan daripada pemerintah Kabupaten Bantul. Demikian atas perhatian warga masyarakat Bangulharjo, Sewon Utara dan sekitarnya, kami ucapkan terima kasih. MCCC Sewon Utara kegiatannya terdiri dari penyemprotan desinfektan, melakukan edukasi atau penyebaran informasi, melakukan pemakaman jenazah COVID sekaligus pemulasarannya, dan juga melakukan berbagai macam pendampingan masyarakat khususnya bagi mereka yang akan melakukan kegiatan pemulasaran jenazah atau pemakaman jenazah. Nah, kita lihat peralatannya seperti apa yang ada di belakang saya ini. Ini coverall yang dimiliki cukup bagus sekali dan sangat kuat, ya. Mayismu PCM Sewon Utara. Coverall ini dilengkapi dengan cover shoes. Ini agak sedikit berbeda, memang hampir sudah sesuai dengan yang standar yang dimiliki oleh teman-teman yang ada di BPBD ataupun di rumah sakit. Begitu juga dengan peralatan yang lainnya, mereka mempersiapkan ada sarung tangan latex, ada face shield, juga mereka mempunyai kacamata yang dipersiapkan untuk penanganan ketika mereka melakukan penyemprotan ataupun pemulasaran jenazah. Sedangkan ini adalah obat-obatan desinfektan yang mereka siapkan untuk kepentingan menyemprotkan desinfektan di lingkungan baik AUM, masjid, lingkungan masyarakat ataupun rumah yang sedang terkena kasus COVID-19. Nah, disinilah standar keselamatan petugas menjadi sangat penting sehingga teman-teman di sini selalu berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi segala kebutuhan dan prosedur keselamatan. Seperti terlihat di belakang, mereka selalu mencatat data, ya. Di sini ada data COVID-19 yang ada di Sewon Utara, dan tentunya data ini sudah berkembang, dan juga tentang personil yang melakukan piket pada saat jam jaga. Di sinilah posko COVID-19 Sewon Utara bekerja membantu masyarakat, membantu pemerintah, memberi untuk negeri. Dari Sewon Utara, tetap sehat, tetap di rumah, siap untuk selamat.